Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang bernama Abby yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya karena sudah 5 tahun lebih tidak pulang. Tujuan dia pulang adalah untuk memberitahu ayahnya bahwa sebentar lagi ayahnya tersebut akan segera mendapatkan seorang cucu. Ya, si Abby ini sedang mengandung 9 bulan guys. Sesampainya di rumah ayahnya, Abby langsung disambut ayahnya yang terlihat sudah sangat merindukannya. Ayahnya pun langsung segera memasakkan makanan kesukaan Abby agar Abby semakin merasa bahagia. Namun Abby yang melihat ayahnya masih senang minum es teh botolan mulai menegurnya. Sejenak suasana menjadi agak tegang saat ayah Abby balik menegur Abby dengan mempertanyakan siapa ayah dari anak yang sedang dikandung oleh Abby. Abby yang tidak bisa menjawabnya langsung segera beranjak pergi menuju ke kamarnya. Sesampainya di kamarnya, Abby mulai membuka album foto masa kecilnya. Tidak selang berapa lama, sang ayah datang dan mulai bercerita tentang kesedihannya sejak ditinggal meninggal oleh ibunya Abby. Kini, ia hanya berharap bisa terus bersama Abby sampai tutup usia. Dikarenakan hanya Abby lah satu-satunya orang yang kini ia sangat sayangi. Mendengar hal itu, Abby pun berjanji tidak akan lagi meninggalkan ayahnya selamanya. Pagi harinya, ayah Abby mengajak Abby untuk memancing di danau favorit Abby saat Abby masih kecil. Terlihat Abby sangat senang dengan rencana ayahnya tersebut. Sebelum berangkat, ayahnya meminta Abby untuk meninggalkan ponselnya di rumah agar quality time saat memancing nanti bisa lebih terasa indah. Setelah menaruh ponselnya di laci, mereka berdua pun langsung segera berangkat nih guys. Sesampainya di mobil, Abby yang meminta ayahnya menyetir sempat ditolak oleh ayahnya karena ia sudah lama nggak nyetir nih guys. Tapi karena Abby sedikit memaksa, alhasil ayahnya pun terpaksa menyetir. Di tengah perjalanan saat mereka berdua sedang asik mengobrol, sang ayah yang terlambat membelokkan mobil karena kurang fokus membuat mereka terjun keluar jalanan dan tersangkut ranting-ranting pohon di dalam hutan. Ketika sang ayah mulai tersadar, ia pun langsung membangunkan Abby. Abby yang melihat ada ranting pohon yang mencucuk lengannya terlihat mulai panik. Ayahnya pun berusaha untuk menenangkan Abby agar tidak panik. Karena jika panik, mereka tidak akan bisa berpikir dengan jernih, dan hal itu bisa memperburuk keadaan. Setelah Abby mulai agak tenang, ia pun mencoba membuka sabuk pengamannya, namun gagal karena macet. Begitu pula juga dengan sang ayah, yang juga tidak bisa membuka sabuk pengamannya. Sang ayah pun lantas mencoba membantu Abby mencabut ranting pohon yang mencucuk lengan si Abby. Namun gagal. Sang ayah lantas mengatakan bahwa mereka berdua hanya memiliki waktu 2 jam sebelum matahari terbenam untuk keluar dari hutan tersebut. Karena jika tidak, mereka akan segera membeku kedinginan karena salju akan segera turun. Sejenak, mereka berdua sempat merasa tidak memiliki harapan lagi. Sampai sang ayah yang melihat ada pisau di lantai langsung menyuruh Abby untuk mengambilnya. Namun gagal. Karena Abby tidak bisa banyak bergerak, pisau tersebut malah justru terjatuh ke belakang. Abby yang melihat ada pemantik api di mobil tersebut langsung mengambilnya dan menggunakan untuk memotong sabuk pengaman. Kali ini berhasil nih guys. Abby dan sang ayah berhasil memutus sabuk pengaman tersebut. Namun hanya sang ayah saja yang bisa keluar dari mobil. Abby yang tercucuk ranting masih belum bisa banyak bergerak. Sang ayah pun lantas keluar mobil dengan memecahkan kaca mobil karena pintunya tidak bisa terbuka. Namun saat sang ayah hendak mengeluarkan Abby dari mobil, sang ayah yang melihat ternyata Abby sedang berada di pinggir jurang terpaksa mengurungkan niatnya tersebut. Sang ayah pun lantas menyuruh Abby untuk mengambilkannya walkie-talkie miliknya agar ia bisa memanggil bantuan. Namun ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Tapi di sini sang ayah sempat memberikan titik koordinat guys ya. Mungkin kedengaran tapi tidak bisa dibalas karena sinyalnya sangat buruk guys. Emergency medical assistant. Sang ayah pun lantas menyuruh Abby untuk memegang walkie-talkie yang satu lagi untuk berkomunikasi dengan ayahnya. Sementara ayahnya akan mencoba berjalan kaki menuju ke pinggir jalan untuk mencari bantuan. Sebelum pergi, sang ayah mengatakan bahwa Abby harus tetap fokus karena dalam cuaca yang sangat dingin seperti ini, biasanya seseorang akan mengalami halu. Jadi Abby harus tetap sadar agar bisa membedakan mana halu, mana kenyataan. Dan sang ayah pun pergi.
Ternyata jarak antara jalanan dan lokasi mobil mereka cukup jauh nih guys. Ayah Abby yang hanya bisa berjalan pelan terasa sangat mustahil bisa keluar dari hutan tersebut sebelum gelap. Sementara itu, Abby yang sudah mulai kedinginan mulai menyalakan mesin pemanas yang ada di mobil. Dan untung saja berhasil nih guys. Lalu Abby mulai menghubungi ayahnya untuk memastikan ayahnya baik-baik saja. Ayahnya pun mengatakan bahwa Abby harus menghemat baterai walkie-talkie-nya. Jadi kalau tidak dalam keadaan darurat, diharapkan Abby tidak menghubunginya dulu. Setelah menghubungi ayahnya, Abby yang kelaparan terpaksa harus memakan umpan pancing agar nggak masuk angin. Soalnya kan kalau sampai masuk angin, keadaan bisa makin kacau kan guys. Kena angin duduk aja bisa meninggoy. Apalagi kalau sampai kena angin berdiri, ya kan? Lawakan gue nggak lucu lagi nih. Setelah memakan umpan pancing tersebut, Abby yang merasakan ada kontraksi di perutnya mulai kembali panik. Hal itu diperparah dengan terdengarnya suara serigala yang semakin mendekat ke arahnya. Kalian semua pasti bisa merasakan dong kalau berada di posisi Abby kayak gini. Mana kaca mobil udah pecah lagi. Di sisi lain, terlihat sang ayah yang sudah sangat kedinginan dan ripuh memutuskan untuk istirahat sejenak sambil berdoa di depan sebuah salib. Esok paginya, Abby yang sudah mulai bersalju terbangun dari tidurnya dan segera menghubungi ayahnya. Namun tak ada jawaban. Abby mencoba berpikir positif dengan mengatakan mungkin saja sedang terjadi gangguan sinyal karena cuaca yang masih buruk. Setelah itu, Abby mulai mencabut ranting pohon yang mencucuk tangannya agar ia bisa lebih leluasa bergerak. Kali ini berhasil guys, karena sudah sangat dingin jadi mati rasa guys. Setelah berhasil tercabut, ia pun melihat keluar jendela untuk memastikan bahwa memang benar ia sedang berada di tepi jurang. Sementara itu, sang ayah yang sudah sempoyongan berusaha menghubungi Abby. Namun tidak ada jawaban karena ternyata memang sinyalnya sedang sangat tidak bagus. Abby, you okay? Awesome if you can hear my voice. Di mobil, Abby yang merasa ia akan semaput memanaskan sebuah pisau agar ia tetap terjaga. Lalu mulai terdengar suara langkah serigala berada tepat di atap mobilnya. Beruntung saat serigala tersebut hendak mendekati Abby, Abby yang membunyikan klakson berhasil membuat serigala itu kaget dan segera lari menjauh. Saat sudah menjelang malam, Abby terlihat sangat kesal karena aki mobilnya mendadak habis, yang otomatis membuat penghangatnya juga off tak berfungsi. Singkat cerita, di hari ketiga, tepatnya pada suhu minus 5 derajat Fahrenheit, Abby yang merasa akan segera melahirkan, perlahan berpindah ke kursi belakang. Setelah beberapa jam berusaha sendirian, bahkan sempat beberapa kali semaput, Abby pun akhirnya berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Abby pun kembali menghubungi ayahnya untuk mengabarkan bahwa ia telah berhasil melahirkan. Namun masih tetap tidak ada jawaban, karena ternyata sang ayah telah meninggoy di tengah perjalanannya nih guys. Setelah beberapa saat istirahat, Abby yang kembali menghubungi ayahnya mulai mendengar suara ayahnya yang mengatakan bahwa ia telah berhasil mendapatkan bantuan dan sebentar lagi akan segera sampai ke lokasi Abby. Di sini, kita semua akhirnya tahu bahwa Abby sudah mulai halu disebabkan karena cuaca yang semakin tambah dingin. Lalu terlihat Abby kembali bingung setelah mengetahui anak yang baru saja ia lahirkan meninggoy nih guys karena kedinginan.
Keesokan harinya, Abby yang sudah sangat kelaparan menemukan sebuah biskuit yang langsung ia makan dengan sangat lahapnya. Namun seperti yang kita tahu, kalau Abby ini sudah sangat halu, jadi yang ia makan itu ternyata bukanlah biskuit guys, tapi yaitu gue serem mau ngomongnya guys, yaitu ya yang baru ia lahirkan tadi lah. Setelah Abby kenyang, ia yang mulai mendengar ada helikopter melintas langsung mencoba mendongak keluar jendela. Namun sial, secara bersamaan sebelum helikopter itu mendarat sempurna, kelapa Abby malah kecucuk es yang runcing-runcing itu loh guys, yang ada di daun-daun gitu, sampai meninggoy nih guys. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Jack sedang membaca buku cerita tentang keluarganya. Di dalam buku tersebut diceritakan bahwa Jack bersama ibu dan juga ketiga adiknya yang bernama Billy, Jen, dan Sam baru pindah di sebuah rumah yang berada jauh dari keramaian. Rumah tersebut merupakan rumah masa kecil ibu mereka. Diketahui bahwa alasan mereka pindah adalah untuk menghindari ayah mereka yang sedang berusaha menghabisi mereka semua. Lalu ibu mereka yang bernama Rose mengatakan pada anak-anaknya bahwa mulai sekarang nama belakang mereka bukan lagi Fairbairn, yang merupakan nama belakang ayah mereka. Namun sekarang nama belakang mereka akan berubah menjadi Morobon, yang merupakan nama belakang dari keluarga ibu mereka. Mereka semua pun berharap agar di tempat baru tersebut mereka bisa memulai kehidupan yang baru dengan kebahagiaan yang menghiasi hari-hari mereka. Beberapa hari kemudian, saat Jack dan adik-adiknya sedang berjalan-jalan keluar rumah, terlihat seorang gadis bernama Ellie menghampiri dan berkenalan pada mereka semua. Alhasil, kebahagiaan mereka pun menjadi bertambah dengan hadirnya seorang teman baru yang baik hati. Namun, kebahagiaan tersebut mulai sirna ketika mereka mengetahui bahwa ibu mereka terserang sebuah penyakit yang cukup parah. Saat Jack sedang menemani ibunya di kamar, ibunya mengatakan bahwa jika nanti ia telah meninggal, ia berharap agar Jack mengubur tubuhnya di halaman rumah serta merahasiakan kematiannya pada siapapun. Ibunya pun berpesan agar Jack dan adik-adiknya tetap mengasingkan diri di rumah tersebut sampai usia Jack menginjak 21 tahun. Hal itu dilakukan agar secara legal seluruh rumah dan hak asuh atas adik-adiknya bisa jatuh di tangan Jack. Mendengar hal tersebut, Jack pun mengatakan bahwa ia berjanji akan menjaga adik-adiknya dengan baik dan tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada adik-adiknya. Setelah itu, ibunya memberikan sebuah surat wasiat dan juga sebuah kotak berisi uang yang sangat banyak. Setelah Jack membuka surat wasiat tersebut, akhirnya Jack mengetahui bahwa ternyata uang yang ada di dalam kotak tersebut adalah uang hasil kejahatan ayahnya, yang merupakan seorang pencuri yang cukup jahat. Setelah ibunya meninggal, Jack pun membacakan surat wasiat ibunya tersebut kepada seluruh adik-adiknya. Terlihat mereka semua mulai menangis sedih atas meninggalnya ibu mereka. Setelah selesai membaca, Jack pun lantas mengajak adik-adiknya untuk bersumpah bahwa mereka akan terus bersama dan tak akan pernah terpisahkan selamanya. Beberapa hari kemudian, saat Jen sedang duduk di jendela, tiba-tiba ada seseorang yang menembak ke arah rumah mereka. Jen yang ketakutan pun sontak langsung berteriak. Lalu kisah maju ke 6 bulan kemudian, di mana tidak lama lagi Jack akan berusia 21 tahun. Dan sudah pasti hari tersebut adalah hari kebebasan mereka semua dari persembunyian yang telah mereka lakukan selama ini. Di ruangan lain, terlihat Sam merasa ketakutan saat melihat ke arah cermin. Ia merasa bahwa di cermin tersebut bersemayam sosok makhluk yang menakutkan. Jen yang melihat hal tersebut langsung segera menenangkan Sam dengan mengatakan bahwa hantu yang ada di rumah tersebut sudah tidak ada lagi. Esok harinya, terlihat Jack berangkat ke kota untuk menjual roti ke sebuah toko langganannya. Sesampainya Jack di toko tersebut, ia ditanya oleh pemilik toko tentang keadaan ibunya. Jack pun menjawab bahwa ibunya sekarang sudah mulai membaik, namun masih belum bisa keluar dari kamarnya. Mendengar hal tersebut, sang pemilik toko tersebut lantas mengatakan, "Semoga ibumu segera sembuh ya Jack." Jack pun menjawab,
Terima kasih ya, Bu. Setelah itu, Jack pun lantas menuju ke perpustakaan untuk menemui Ellie yang sedang bekerja. Sedikit informasi, Ellie dan Jack kini telah berpacaran. Terbukti saat Jack datang, mereka berdua langsung mengadu cingurnya dengan cukup heboh. Setelah itu, Ellie mengatakan pada Jack bahwa ia sangat merindukan semua adik-adik Jack. Ia sangat berharap Jack mengizinkannya untuk mampir ke rumahnya. Namun Jack yang masih harus menjaga rahasia kematian ibunya, lantas mengatakan bahwa Ellie boleh ke rumahnya setelah ibunya Jack telah sembuh dari penyakitnya. Mendengar hal tersebut, Ellie pun mengatakan, "Oke lah Jack." Tidak selang berapa lama, seorang pria bernama Porter masuk ke tempat tersebut. Porter ini merupakan seorang advokat di kota tersebut. Terlihat Porter yang juga menyukai Ellie memberikan sebuah buku yang bagus kepada Ellie. Jack yang terlihat cemburu langsung menggeser sebuah meja yang ada di perpustakaan tersebut. Porter yang mendengar suara dari arah Jack langsung berjalan menghampirinya. Porter pun lantas mengatakan bahwa besok ia akan datang ke rumah Jack untuk mengesahkan surat peralihan rumah kepada Jack. Porter pun menambahkan bahwa Jack harus menyiapkan uang sebesar $200 dan juga ibunya harus hadir untuk tanda tangan saat ia datang besok. Mendengar hal tersebut, Jack pun mengatakan, "Oke lah bro." Sesampainya Jack di rumahnya, ia langsung menceritakan semua yang dikatakan Porter pada adik-adiknya. Mendengar hal tersebut, adik-adik Jack merasa sangat bingung, dikarenakan mereka sekarang hanya memiliki uang sebesar $50 saja. Billy pun lantas mengatakan pada Jack bahwa mereka sekarang harus mau menggunakan uang milik ayahnya. Jen yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan saran dari Billy. Namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Jack menyuruh Billy untuk mengambil uang tersebut di sebuah goa yang ada di dekat pantai. Sesampainya Billy di rumah, terlihat Jen mengatakan bahwa uang tersebut tidak seharusnya digunakan, dikarenakan uang tersebut merupakan uang dari hasil kejahatan. Dengan kata lain, uang tersebut merupakan uang yang telah terkutuk. Mendengar hal tersebut, Jack pun lantas mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain, dikarenakan besok Porter akan datang ke rumah mereka. Keesokan harinya, terlihat 4 bersaudara itu mulai menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi Porter, mulai dari memalsukan tanda tangan ibunya, sampai membuat sebuah minuman yang telah diberikan obat tidur untuk persiapan jika semua proses tidak berjalan dengan lancar. No. He's here. Tidak selang berapa lama, terlihat Porter datang ke rumah tersebut. Jack pun langsung menemui Porter dan memberikan uang sebesar 200 pound sterling padanya. Awalnya Porter menolak, dikarenakan ia menginginkan $200. Namun saat Jack mengatakan bahwa 200 pound sterling senilai dengan $400. Alhasil Porter pun menerima uang tersebut. Jack pun lantas mengatakan bahwa ibunya saat ini tidak dapat bertemu dengan siapapun, dikarenakan saat ini ibunya sedang dalam keadaan sakit yang cukup parah. Mendengar hal tersebut, Porter pun lantas memberikan dokumen yang harus ibunya Jack tanda tangani pada Jack. Jack pun lantas masuk ke dalam rumah dan memberikan dokumen tersebut pada Jen. Jen pun mulai menduplikasi tanda tangan ibunya. Porter yang mulai bosan karena menunggu terlalu lama, langsung masuk ke dalam rumah. Namun saat Porter telah sampai di depan kamar ibu Jack, Jack langsung keluar dari kamar dan langsung memberikan dokumen yang telah ditandatangani oleh Jen pada Porter. Alhasil rumah tersebut akhirnya telah resmi menjadi milik Jack seutuhnya. Malam harinya, mereka berempat merayakan keberhasilan mereka dengan bermain ular tangga. Namun saat mereka semua sedang asik bermain, tiba-tiba Sam yang merasa masih ada makhluk yang mengerikan di dalam rumah tersebut mulai berjalan masuk ke ruangan lain. Dan saat Sam mengambil sebuah dadu yang ada di ruangan tersebut, tiba-tiba kain yang menutupi cermin di ruangan tersebut terjatuh. Lalu mulai terdengar suara yang berderit-derit dari ruangan tersebut. Sam yang ketakutan pun langsung berteriak dengan mengatakan bahwa hantunya telah kembali. Mendengar hal tersebut, Jack pun langsung menyuruh semua saudaranya untuk masuk ke sebuah tenda yang mereka sebut sebagai benteng. Sam pun lantas menyuruh Jack untuk menutup cerminnya kembali. Namun setelah Jack menutup cerminnya, Jack yang melihat ke arah lubang plafon melihat sesosok makhluk menyeramkan yang sedang merayap. Alhasil, Jack yang terkejut pun langsung terjatuh dan pingsan. Setelah Jack siuman, Jen pun lantas mengatakan pada Jack agar Jack segera menyingkirkan uang tersebut. Dikarenakan menurut Jen, uang tersebut
tersebut merupakan kutukan. Jadi hantu itu meneror mereka karena mereka telah memakai uang kutukan tersebut. Alhasil pagi harinya, Billy pun langsung menjatuhkan kotak beserta uangnya ke dalam sebuah cerobong asap, lalu menutupnya. Di dalam rumah, terlihat Sam merasa sangat sedih dikarenakan ia sangat merindukan ibunya. Jack pun mulai mencoba menghibur Sam dengan mengajaknya bermain kode Morse bersama Ellie. Esok harinya, Jack bersama Ellie terlihat sedang bersantai ria di sebuah semak-semak. Ellie pun bertanya pada Jack mengenai ayahnya Jack, dikarenakan Jack belum pernah bercerita mengenai ayahnya sama sekali. Mendengar hal tersebut, Jack pun lantas mengatakan bahwa ia tidak ingin berbicara tentang ayahnya, dikarenakan ayahnya merupakan seorang yang sangat jahat. Jack pun menambahkan bahwa ayahnya kini telah tewas. Sepulangnya Jack dari nyemak bersama Ellie, Billy mulai marah pada Jack, dikarenakan Jack akhir-akhir ini sangat sering nyemak bersama Ellie. Namun Jack tidak pernah memperbolehkan Billy dan yang lain keluar dari rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Jack pun lantas menyuruh semua adik-adiknya untuk keluar dari kamarnya. Singkat cerita, Sam yang sedang berada di kamar ibunya menaiki sebuah kursi berniat untuk menyentuh lubang bekas tembakan dari ayahnya. Namun saat ia menyentuh lubang tersebut, tiba-tiba Sam terjatuh. Bersamaan dengan itu, kain yang menutupi cermin di ruangan tersebut ikut terlepas. Lalu muncullah makhluk yang selama ini ditakuti oleh Sam. Setelah kejadian tersebut, di ruang tamu, Jen mengatakan pada Jack bahwa Sam telah melihat sosok makhluk yang berada di cermin lemari. Jack pun lantas mengatakan bahwa semua hal tentang makhluk tersebut merupakan kebohongan yang mereka bertiga ciptakan. Hal tersebut bertujuan agar Sam tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka telah menghabisi ayah mereka dan menaruh tubuhnya di dalam sebuah ruangan yang ada di rumah tersebut. Di tempat lain, terlihat Porter menemui Ellie dan mengatakan bahwa ia ingin menikahi Ellie dan mengajak Ellie pergi bersamanya. Mendengar hal tersebut, Ellie mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut bersama Porter, dikarenakan ia tidak ingin meninggalkan Jack. Mendengar hal tersebut, Porter pun lantas memberikan Ellie beberapa bukti tentang siapa sebenarnya keluarga Morobon tersebut. Di sini, akhirnya Ellie mengetahui bahwa sebenarnya ayah Jack merupakan seorang penjahat yang telah merampok dan menghabisi kurang lebih 9 orang di Inggris. Jack pun juga telah sempat melaporkan ayahnya ke pihak berwajib. Namun ternyata ayahnya telah berhasil kabur dari penjara. Di rumah keluarga Morobon, terlihat Jen yang sedang bersih-bersih rumah tidak sengaja bersentuhan dengan sesosok makhluk yang ada di plafon rumahnya. Alhasil Jen yang ketakutan pun langsung segera mencuci tangannya dan segera masuk ke dalam kamar. Di tempat lain, terlihat Porter yang melihat kepalsuan dari tanda tangan ibu Jack tiba-tiba ditelepon oleh atasannya yang mengatakan bahwa perusahaan tempat Porter bekerja sekarang sedang membutuhkan seorang investor, dan atasannya tersebut berharap agar Porter bersedia untuk menjadi investor di perusahaan tersebut. Namun jika Porter menolak, maka Porter akan segera dipecat. Mendengar hal tersebut, Porter pun lantas bertanya, berapakah jumlah investasi tersebut? Atasannya pun mengatakan bahwa ia membutuhkan $5.000. Mendengar hal tersebut, Porter pun langsung mengatakan, "Oke bos." Porter yang sedang galau karena tidak punya uang untuk investasi, tiba-tiba melihat sebuah artikel yang mengatakan bahwa ayah Jack telah berhasil membawa lari uang sebesar 10.000 pound sterling. Melihat hal tersebut, Porter pun lantas menuju ke rumah Jack karena ia yakin bahwa Jack lah yang kini memegang uang tersebut. Sesampainya di rumah Jack, Porter langsung mengatakan pada Jack bahwa ia ingin meminta uang sebesar $10.000 pada Jack. Dan jika Jack tidak memberikannya, maka ia akan melaporkan Jack kepada pihak berwajib dengan tuduhan telah memalsukan tanda tangan pada dokumen rumah mereka. Setelah Porter pergi, Jack langsung mengatakan semua yang tadi telah Porter katakan pada adik-adiknya. Malam harinya, terlihat Billy langsung masuk ke dalam cerobong asap untuk mengambil kembali uang tersebut. Namun saat Billy sedang akan naik ke atas, tiba-tiba muncul sosok ayahnya yang ternyata masih hidup, langsung mengejarnya. Beruntung, Billy mampu selamat dari kejaran tersebut. Pagi harinya, saat Jack terbangun, terlihat Jack merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan saat Jack sampai di ruang tamu, Jack melihat Billy sedang kesakitan dengan luka yang ada di pinggangnya karena kejadian semalam. Billy pun lantas mengatakan pada Jack bahwa ternyata ayahnya masih hidup di dalam ruangan yang ada di cerobong asap tersebut. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Jack terjatuh dan langsung pingsan. Jin yang melihat hal tersebut lantas mengatakan bahwa Jack sekarang sedang sangat membutuhkan Ellie, dikarenakan Ellie adalah gadis yang sangat dicintai oleh Jack. Malam harinya, adik-adik Jack mulai mengirimkan kode Morse pada Ellie, bertujuan untuk mengajak Ellie bertemu di sebuah tempat yang telah ditentukan. Esok harinya, saat Ellie telah sampai di lokasi yang dimaksud,
terlihat Ellie mengambil sebuah buku cerita tentang keluarga Marrowbone yang ditulis oleh Jack. Di tempat lain, terlihat Porter yang ingin menagih uang pada Jack langsung masuk ke dalam rumah dan mulai menggeledah rumah tersebut. Sedangkan Ellie yang sedang membaca buku milik Jack akhirnya mengetahui kisah sebenarnya yang telah terjadi 6 bulan yang lalu. Jadi, pada saat ayah mereka menembak ke arah jendela rumah, Jack langsung menyuruh semua adiknya masuk ke dalam sebuah ruangan yang ada cerobong asapnya, lalu menguncinya dari luar. Setelah itu, Jack pun langsung keluar sambil membawa uang milik ayahnya. Namun saat Jack telah memberikan uang tersebut pada ayahnya, bukannya senang, ayahnya tersebut malah langsung menyerang Jack berniat untuk menghabisinya. Jack yang sudah merasa terpojok akhirnya melakukan perlawanan dengan menyerang ayahnya menggunakan pisau sampai tumbang. Melihat ayahnya tumbang, Jack pun mulai berlari menjauh dari ayahnya. Namun sial, ayahnya ternyata masih kuat berlari. Alhasil ayahnya pun kembali mengejar Jack sampai di sebuah tebing yang sangat curam. Alhasil Jack pun langsung diserang ayahnya sampai jatuh di sebuah jurang berbatu. Sedangkan di dalam rumah, Jen, Billy, dan Sam didatangi oleh ayahnya yang masuk melalui cerobong asap. Jack yang telah sadar dari pingsannya langsung berlari menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Jack yang hanya mendengar suara ayahnya di dalam ruangan tempat adiknya bersembunyi, akhirnya mengurungkan niatnya untuk membuka pintu tersebut. Jack pun lantas memutuskan untuk mengurung ayahnya di dalam ruangan tersebut selamanya, dengan cara menyegel pintu ruangan tersebut menggunakan semen dan batu bata. Jack yang merasa sangat bersalah karena tidak bisa menepati janjinya untuk menjaga adik-adiknya, mulai mengambil senjata untuk melakukan penewasan diri. Namun saat ia akan melakukannya, tiba-tiba ia mendengar suara adik-adiknya dari tenda di dalam rumah tersebut. Lalu Jack pun mengajak adik-adiknya untuk keluar tenda. Namun saat Jack melewati sebuah cermin, Jack yang tidak bisa melihat bayangan dari adik-adiknya langsung menutup semua cermin yang ada di tempat tersebut menggunakan kain. Ellie yang telah mengetahui fakta sebenarnya melalui buku milik Jack tersebut langsung menuju ke rumah Jack. Sedangkan Porter yang telah berhasil membuka pintu ruangan tersebut merasa sangat terkejut dikarenakan ia melihat 3 adik Jack yang telah tewas di ruangan tersebut. Sesampainya Ellie di rumah Jack, Ellie langsung masuk ke ruangan Jack dan akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa ternyata selama Jack kehilangan adik-adiknya, ia mulai mendapatkan gangguan kejiwaan yang bernama multiple personality disorder atau biasa disebut dengan kepribadian ganda. Terlihat Jack secara aktif memerankan semua karakter adik-adiknya di dalam tenda tersebut. Namun Jack yang melihat Ellie ada di ruangan tersebut langsung diusir oleh Jack dikarenakan ia tidak ingin Ellie melihatnya seperti itu. Ellie yang akhirnya keluar dari ruangan Jack mendengar suara dari loteng. Ellie yang penasaran langsung bergegas menuju ke loteng. Di loteng, Ellie yang melihat Porter sedang sekarat berusaha untuk menolongnya. Namun sial, tiba-tiba dari belakang muncul ayah Jack yang langsung berusaha menyerang Ellie. Ellie yang ketakutan pun langsung meminta tolong pada Jack. Namun Jack yang mendengar Ellie memanggilnya tidak berani untuk menolongnya. Lalu Ellie pun mulai memanggil nama Billy dan alhasil karakter Billy pun mulai menguasai tubuh Tom. Billy yang memang seorang anak yang sangat pemberani langsung masuk ke ruangan tersebut dan langsung menembak ayahnya tersebut sampai tewas. Beberapa bulan kemudian, terlihat Ellie bertemu dengan dokter yang menangani Jack. Di sana, dokter mengatakan pada Ellie agar Ellie memberikan Jack obat dari dokter tersebut. Karena dengan Jack meminum obat tersebut, maka Jack akan sepenuhnya sembuh dan melupakan adik-adiknya. Namun, Ellie yang sekarang merawat Jack dan tinggal bersamanya, tidak pernah sekalipun memberikan obat dari dokter tersebut pada Jack. Dikarenakan Ellie merasa bahwa Jack jauh lebih bahagia jika bisa bersama adik-adiknya, walau hanya dalam ilusinya saja. Suatu malam di sebuah rumah keluarga Daniel, nampak Daniel baru pulang dari bekerja. Ia pun lantas menuangkan segelas minuman asoy untuk ia nikmati sejenak. Namun sebelum Daniel meminumnya, ia nampak cukup terkejut dikarenakan adik istrinya yang bernama Liz sudah berada di rumahnya. Terlihat sangat jelas Daniel sangat tidak menyukai Liz ada di rumahnya. Daniel pun lantas mengajak istrinya yang bernama Jessica menuju ke ruangan lain untuk berbicara. Di sini Daniel mengatakan bahwa ia tidak suka dengan Liz dikarenakan dulu saat Liz tinggal bersama mereka, Liz yang sangat gemar mengkonsumsi narkocoy selalu saja membuat masalah. Jessica pun mengatakan bahwa Liz hanya akan tinggal sementara saja di rumah tersebut. Mendengar hal itu, Daniel pun mengatakan,
Oke lah kalau begitu. Di luar rumah, nampak ada 4 orang pria bertopeng sedang mengawasi rumah Daniel. Di dalam rumah, Jessica langsung mengajak Liz menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan Daniel melakukan video call dengan bosnya yang sepertinya mulai mencurigai Daniel telah melakukan pengkhianatan terhadap perusahaan. Daniel pun lantas mencoba untuk memberikan penjelasan kepada bosnya tersebut bahwa ia sama sekali tidak berkhianat. Namun bos Daniel tetap tidak mempercayainya. Di luar rumah, terlihat salah satu dari pria bertopeng mulai memasang sebuah alat yang mampu mematikan jaringan ponsel dan internet sekaligus. Saat Daniel masih berusaha menjelaskan tentang loyalitasnya kepada bosnya, tiba-tiba video call ia dan bosnya terputus. Di dalam kamar, nampak Jessica masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi. Sebelum mandi, Jessica terlebih dahulu memutar sebuah musik, lalu mulai berendam santuy sambil minum minuman asoy. Sedangkan Liz terlihat mulai rebahan santuy di atas kasur. Tidak selang berapa lama, Daniel masuk ke kamar dan langsung bertanya apakah Liz mendapatkan sinyal. Liz pun menjawab bahwa ia tidak mendapatkan sinyal. Daniel pun mulai memanggil Jessica. Namun Jessica yang tidak ingin santuinya diganggu, ia pun hanya mengabaikan Daniel begitu saja. Alhasil Daniel pun langsung keluar dari kamar tersebut. Singkat cerita, Daniel pun mulai bermain biliar sendirian untuk menghilangkan kekesalannya karena tidak dapat sinyal. Dan tanpa disadari oleh Daniel, terlihat para pria bertopeng telah berhasil masuk ke rumahnya. Alhasil, Daniel pun langsung ditangkap dan diikat di meja biliar. Liz yang sedang berusaha mencari sinyal, melihat salah satu pria bertopeng yang bernama Nixon sedang mengkonsumsi narkocoy. Liz pun lantas berusaha untuk memberitahu Jessica. Namun karena Liz mendengar ada langkah kaki menuju ke kamar, alhasil ia pun langsung segera bersembunyi di bawah ranjang. Dan terlihat 3 pria bertopeng masuk ke dalam kamar. Pria bertopeng yang mendengar suara musik dari dalam kamar mandi meyakini bahwa target kedua mereka ada di dalam kamar mandi tersebut. Tidak selang berapa lama, Nixon muncul lalu bertanya, "Ada apa guys?" Salah satu pria bertopeng yang memegang jam mengatakan agar mereka semua mulai membuka topeng. Oke, mari kita berkenalan dengan para pria ini. Yang ini bernama Essen, ini Kennedy, dan yang ini bernama Truman. Setelah itu, Essen mengatakan bahwa kali ini ialah yang akan menghabisi target kedua. Sedangkan yang lain silahkan untuk menunggu di bawah. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun lantas mulai turun ke lantai bawah. Essen pun mulai menunggu dengan sabar sampai target keduanya keluar dari dalam kamar mandi. Di lantai bawah, terlihat Truman dan Kennedy mulai bercerita tentang misi mereka masing-masing sebelum melaksanakan misi yang sekarang ini. Jadi guys, ternyata para pria bertopeng ini merupakan psikopat bayaran yang telah puluhan kali melakukan aksinya. Dan setiap misi, mereka mendapatkan tim yang berbeda-beda. Bahkan mereka berempat ini ternyata tidak saling mengenal satu sama lain dan mulai berkenalan sesaat sebelum mereka mendatangi rumah Daniel. Di meja biliar, nampak Nixon yang akan menyodok telur cacing Daniel langsung dihentikan oleh Truman. Truman mengatakan bahwa setiap tindakan harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Setelah itu, Truman lantas mendatangi Essen. Di sini, Truman mulai bertanya pada Essen mengenai misi Essen sebelumnya. Essen pun lantas menceritakan misinya yang telah menghabisi para mahasiswa di sebuah kontrakan. Sedangkan Nixon yang sadar bahwa narkocoynya telah habis, memutuskan untuk keluar rumah.
dan menyalakan kembali sinyal di rumah tersebut. Ia pun mulai menghubungi penjual narkocoy untuk segera mengantar narkocoy ke alamat rumah Daniel. Di kamar, Liz yang akhirnya mendapatkan sinyal mulai mengirim pesan singkat pada Jessica untuk tidak keluar dari kamar mandi. Nixon yang telah selesai memesan narkocoy langsung segera mematikan kembali wifi di rumah Daniel. Tidak selang berapa lama, Truman dan Essen yang mendengar Jessica telah selesai mandi mulai bersiap-siap. Di kamar mandi, Jessica yang melihat ada pesan dari Liz terlihat mulai ketakutan. Ia pun lantas melihat ke arah jendela. Dan alangkah terkejutnya ia saat melihat Kennedy sedang santuy bermain ayunan. Lalu kita diperlihatkan ke beberapa jam yang lalu. Terlihat para psikopat bayaran ini diberikan misi oleh sang bos melalui sebuah tab. Di sini si bos mengatakan bahwa mereka semua tidak diperkenankan membawa alat komunikasi apapun saat melaksanakan misi. Dan siapa saja yang membangkang, maka mereka harus segera menghabisi orang tersebut. Pak Bos pun menambahkan bahwa di tim mereka kali ini ada seorang anggota yang baru pertama kali melakukannya, yaitu Nixon. Dan misi mereka malam ini hanya harus menghabisi sepasang suami istri saja. Lalu kita diperlihatkan Nixon yang sedang menghabisi Daniel di meja biliar. Kennedy yang melihat hal itu langsung menyuruh Nixon untuk menuju ke lantai atas menemui yang lain. Di sini Kennedy melihat di saku Nixon ternyata ada sebuah ponsel. Sesampainya Nixon dan Kennedy di kamar, Kennedy lantas mengajak Truman dan Essen untuk turun ke bawah. Sedangkan Nixon harus tetap menjaga di kamar sampai Jessica keluar. Sesampainya di lantai dasar, mereka bertiga pun mulai menyusun rencana untuk seolah-olah mereka telah pergi dari rumah tersebut agar Jessica keluar dari kamar mandi. Di sini Kennedy mengatakan bahwa mereka harus menghabisi Nixon dikarenakan Nixon telah membawa ponsel dalam misi ini. Tidak selang berapa lama, terdengar pintu diketuk. Truman pun lantas membukakan pintu dan terlihat seorang penjual narkocoy bernama Isaac bertanya tentang keberadaan Nixon. Truman pun lantas mengatakan bahwa Nixon sudah tidur dan meminta agar Isaac datang kembali besok siang. Truman pun langsung menutup pintu, sedangkan Isaac masih berusaha mencari sinyal agar bisa menghubungi Nixon. Isaac yang masih penasaran dengan Truman lantas masuk ke rumah tanpa izin. Alhasil ia pun langsung diserang Truman dan Essen sampai tewas. Sedangkan di kamar, nampak Kennedy mendekati Nixon. Dan saat Nixon lengah, ia pun langsung menyerang Nixon sampai pingsan. Terlihat sebelum pingsan, Nixon sempat melihat Liz yang sedang bersembunyi di balik ranjang. Tidak selang berapa lama, Truman dan Essen pun datang. Kennedy lantas mengatakan bahwa misi mereka telah selesai, lalu menyuruh Truman membantunya membawa Nixon ke lantai bawah. Sedangkan Essen tetap berada di kamar tersebut. Jadi guys, hal ini Kennedy lakukan agar Jessica yang merasa mereka telah pergi mau segera keluar dari kamar mandi. Sesampainya di lantai dasar, Truman langsung mengikat Nixon. Sedangkan Kennedy langsung membuka pintu lalu menutupnya lagi agar bisa membuat Jessica semakin yakin bahwa mereka semua telah meninggalkan rumah tersebut. Jessica pun dengan perlahan mulai bersiap untuk keluar dari kamar mandi. Sedangkan Nixon yang telah sadar mencoba memberitahu Kennedy dan Truman bahwa ada seseorang yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Namun Truman yang tidak percaya langsung menutup mulut Nixon. Di kamar nampak Jessica keluar dari kamar mandi dan langsung diserang oleh Essen. Sedangkan Liz yang melihat hal itu langsung berusaha berlari meminta bantuan. Namun sial, Liz yang melihat Truman dan Kennedy menuju ke kamar langsung bersembunyi. Truman dan Kennedy yang baru masuk kamar langsung memeriksa di bawah ranjang, namun kosong. Setelah Jessica tewas, Truman, Kennedy, dan Essen yang curiga dengan lemari di kamar tersebut langsung membukanya. Dan benar saja, ternyata Liz ada di dalam lemari tersebut. Namun mereka yang melihat bahwa waktu beraksi telah habis memutuskan untuk membiarkan Liz dan segera keluar dari rumah itu. Sesampainya di luar, mereka bertiga bertemu dengan John sang pembersih misi. Di sini mereka bertiga melaporkan bahwa masih ada satu orang di dalam rumah yang masih hidup karena waktu telah habis. Lagi pula orang tersebut tidak masuk ke dalam daftar. Lalu mereka pun menambahkan bahwa ada satu teman yang melanggar peraturan. Jadi terpaksa mereka mengikatnya di dalam rumah. Mendengar hal itu, John mengatakan bahwa salah satu anak kandung dari Pak Bos ikut dalam misi dan ia termasuk orang baru. Namun John tidak tahu di tim manakah anak Pak Bos tersebut bergabung. Dikarenakan ada 5 tim yang sedang melaksanakan misi malam ini dan masing-masing tim ada satu orang anak baru.
Setelah itu, John pun langsung masuk ke rumah. Di dalam rumah, saat John akan bersih-bersih, ia terkejut melihat Liz yang sedang ketakutan. John pun lantas berusaha menenangkan Liz dengan mengatakan bahwa ia merupakan tukang gas yang diundang oleh Daniel. Liz yang mulai percaya dengan John, lantas dihampiri John dan langsung diserang sampai tewas. Suatu pagi, seorang pria bernama Tom yang merupakan seorang sutradara amatir sedang mewawancarai seorang motivator terkenal bernama Morgan. Berharap videonya tersebut bisa viral dan menghasilkan banyak uang. Namun setelah wawancara selesai, sore harinya Tom dan teman-temannya yaitu John dan Larry mulai berdiskusi tentang ketidakyakinan mereka mengenai video wawancara mereka tadi pagi. Apakah bisa viral atau tidak? Lah, kalau nggak yakin ngapain tadi dibuat weh? Aduh. Malam harinya selesai mandi, Tom berinisiatif ngajakin pacarnya yang bernama Jenny untuk mabar FF nih guys. Namun ditolak sama si Jenny karena Jenny sudah terlalu capek kerja seharian untuk mencukupi kehidupan mereka berdua. Intinya si Tom ini belum mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya membuat video guys. Jadi masih numpang hidup sama si Jenny. Gitu ceritanya guys. Tom pun lantas menuju ke ruangan lain untuk ngedit video yang ia dan teman-temannya buat tadi pagi. Saat sedang seru-serunya ngedit, Tom yang melihat ada titik noda di jas Morgan langsung mengezoomnya. Dan setelah di zoom terlihat seperti ini nih guys. Wah, apa ini ya guys? Hehehe, ada yang tahu nggak apa ini? Ah elah, ditonton ya sampai habis. Biar tahu ini apa. Hehehe. Tom pun menyalakan proyektor agar lebih jelas melihatnya. Dan beginilah penampakan noda yang tadi setelah disorot memakai proyektor. Jadi kayak semacam portal-portal menuju ke dimensi lain gitu nggak sih guys menurut kalian? Ya kan? Kalau menurut gue sih iya nih. Apa ini ya? Zooming gitu. Pagi harinya, Tom dan Jenny sempat sedikit bertengkar dikarenakan Tom gak sengaja bilang kalau Jenny tuh selalu alasan capek kalau lagi diajakin mabar FF. Jenny yang tersinggung lantas bilang, Tom, gua tuh emang capek anjir. Gua kerja keras seharian biar kita bisa makan tau gak? Lagian kalau lu mau gua gak capek, ya lu kerjalah, cari duit sono. Jangan bisanya cuma protes aja. Masih syukur gua kasih makan, pakai ngajakin mabar FF lagi. Solo rank sono sendirian. Ah elah. Mendengar hal itu, Tom hanya bengong aja nih guys. Setelah Jenny berangkat kerja, Tom kembali ke ruangan kerjanya buat scroll-scroll FB sampai ketiduran. Tidak selang berapa lama, John datang buat lihat hasil video kemarin setelah diedit oleh Tom. Tom yang belum ngedit malah ngasih lihat titik noda yang ia temukan pada John. Namun John yang gak tertarik memohon agar Tom segera mengedit videonya saja dan berhenti main-main. Singkat cerita, setelah editan Tom selesai, Tom yang menyalakan proyektor untuk menunjukkan penemuannya lagi pada John langsung ditinggal pergi begitu saja sama si John. Setelah John pergi, Tom iseng ngelempar bola ke arah layar proyektor. Lah, buset. Bolanya malah hilang nih guys. Tom yang ketakutan langsung segera keluar dari ruangan kerjanya. Malah takut. Malam harinya sambil nyiapin makan malam, Tom nyoba jelasin ke Jenny bahwa ia udah nemuin hal yang sangat luar biasa di ruangan kerjanya. Ia sangat ingin menunjukkannya pada Jenny sekarang juga. Namun Jenny yang masih kesal dengan Tom karena belum minta maaf atas kejadian tadi pagi, membuat mereka kembali bertengkar nih guys. Tom yang ngerasa pertengkaran tersebut kagak ada gunanya, langsung pergi menuju ke ruangan kerjanya. Di ruang kerjanya, Tom mengikat dirinya dengan sebuah tali berniat masuk ke dalam portal. Tak lupa, ia mengcopy file portal tersebut ke dalam sebuah flash disk yang ia bawa untuk berjaga-jaga. Terlihat saat Tom sudah masuk portal, talinya terputus bersamaan dengan menghilangnya portal tersebut. Oh, jadi kalau udah ada yang lewat, portalnya langsung tertutup guys. Oh gitu ceritanya ya. Weleh. Untung Tom sempat bawa kopiannya ya guys. Jadi aman, masih bisa pulang. Tom yang terdampar di sebuah ruangan yang sangat mirip dengan ruangan kerjanya, namun terlihat lebih kaya, awalnya agak bingung nih guys. Namun setelah ia lihat foto dirinya bersama Jenny dan seorang anak kecil, ia pun akhirnya sadar bahwa ia sekarang sedang berada di rumahnya sendiri tapi di multiverse yang berbeda.
Jadi Tom di multiverse ini adalah Tom yang kaya raya dan sukses. Semua mimpi Tom A itu adalah kenyataan di multiverse Tom B. Setelah sejenak melihat-lihat dan menikmati kenyamanan ruangan kantornya, Tom A yang takut ketahuan kalau kelamaan langsung mengcopy file portalnya ke komputer Tom B dan kembali pulang ke multiverse utamanya. Ini adalah penampakan belakang rumah Tom A. Biasa aja kan guys? Esok paginya saat Jenny sudah berangkat kerja, Tom A yang masih penasaran bagaimana ia bisa menjadi sangat kaya di multiverse Tom B kembali memasuki portal tersebut. Ini adalah Jenny di multiverse Tom B. Dia merupakan ibu rumah tangga yang bahagia tanpa harus susah bekerja karena Tom B yang merupakan suaminya adalah seorang yang sangat kaya raya. Tom yang baru tiba di multiverse B langsung segera berakting sedang main game karena didatangi oleh Jenny B. Jadi si Tom A ini berusaha terus membelakangi Jenny B agar wajahnya nggak kelihatan. Soalnya kan Tom B tuh nggak punya brewok. Sedangkan Tom A punya brewok guys. Jadi dia tetap menyembunyikan wajahnya gitu, biar nggak ketahuan. Setelah sedikit ngobrol-ngobrol, Jenny pun kembali ke ruang tamu. Gak lama kemudian, Jenny B yang mendengar ada orang datang, langsung ngambil pentungan nih guys. Dan alangkah terkejutnya Jenny B. Ternyata yang baru datang itu adalah Tom B. Jenny B pun nampak sangat bingung nih guys. Dia berpikir masa iya ada hantu sih? Tapi kan ini film science fiction ya, bukan film horor. Kok ada hantunya? Masa iya sih sutradaranya nggak konsisten? Ayolah. Sore harinya, Jenny A yang baru pulang kerja diajak Tom A ke ruang kerjanya. Jenny A yang terkejut melihat portal tersebut lantas bertanya, Tom, ini portal menuju kemana nih? Jangan bilang kayak pintu Doraemon ye, menujunya ke kamar mandi Shizuka ya kan? Hah, jangan sampai begitu ye. Tom A pun lantas mengajak Jenny A memasuki portal itu. Setelah sampai, Tom yang menjelaskan bahwa mereka sekarang sedang berada di universe lain dari kehidupan mereka. Jenny A langsung ngajak pulang nih guys, karena ia yakin yang mereka lakukan saat ini adalah hal yang salah. Gak lama kemudian, Tom A dan Jenny A yang melihat diri mereka yang beda datang, langsung memutuskan untuk segera pulang ke universe mereka. Malam harinya, sambil makan malam, Jenny A meminta agar Tom melaporkan penemuannya tersebut ke para saintis yang ada di pemerintahan agar bisa diteliti lebih jauh. Namun, Tom A mengatakan bahwa ia nggak akan membiarkan pemerintah mengambil alih apa yang telah ia temukan. Mendengar hal itu, Jenny A pun langsung ngambek dan pergi masuk ke kamarnya untuk bobok cantik. Bukannya ikut bobok tampan, Tom A malah langsung balik lagi ke universe Tom B buat explore seluruh rumahnya Tom B nih guys. Weleh. Esok harinya, Tom A nyoba nelpon para saintis dan memberitahu apa yang telah ia temukan. Namun para saintis yang gak percaya hanya mengiyakan saja laporan Tom tersebut lalu menutup teleponnya. Jadi saintisnya pada ya dah ya, cuma ngiyain aja. Tapi kagak percaya guys. Setelah itu, Tom A memutuskan mencukur brewoknya lalu kembali lagi ke universe Tom B buat nontonin Jenny B berenang. Namun itu nggak lama, soalnya keburu Tom B datang. Esok paginya, Tom A kembali lagi ke universe Tom B hanya sekedar untuk menikmati fasilitas mewah yang ada di rumah Tom B saat Tom B nggak ada di rumahnya. Namun saat Tom A akan pulang, Jenny B yang melihat Tom B habis berenang langsung diajakin mabar FF nih guys. Alhasil mereka pun mabar FF sampai malam. Saat Tom A pulang ke universe-nya, Jenny A yang tahu kalau Tom B habis mabar FF sama Jenny B langsung marah dan memutuskan untuk meninggalkan Tom A selamanya. Pagi harinya di universe Tom B, Tom A mulai mencari tahu jadwal kerja dari Tom B. Setelah mengetahui bahwa Tom B bakal pergi keluar kota selama sebulan, Tom A pun langsung segera balik ke universe-nya. Setelah mengantar Tom B ke bandara, Jenny B langsung segera pulang ke rumah untuk meluangkan waktu bermain bersama anaknya karena esok sang nenek akan menjemput anaknya tersebut untuk liburan. Singkat cerita, esok harinya Jenny B yang baru pulang nge-mall terkejut ngelihat Tom A sudah ada di rumah.
Tom A pun menjelaskan bahwa pekerjaannya ditunda sampai bulan depan. Mendengar hal itu, Jenny B pun terlihat bahagia. Dan selama 1 bulan full, mereka berdua hanya melakukan masak-masak, jalan-jalan, mabar FF, dan terus mabar FF sampai buyah berkali-kali selama sebulan penuh nih guys. Seneng kan si Tom A? Ya kan? Seneng. Singkat cerita, suatu malam Tom A yang melihat ada pesan suara dari Tom B di ponsel Jenny B langsung membukanya. Mengetahui Tom B akan segera pulang, Tom A pun mulai sedikit panik. Tom A pun terlihat menyusun sebuah rencana agar dirinya bisa mendapatkan kebahagiaan layaknya Tom B. Ia pun lantas meminta Jenny B untuk sehari penuh meninggalkan rumah dengan alasan ia akan menyiapkan sebuah kejutan untuknya dan anak mereka. Jenny B yang percaya akan diberikan kejutan lantas mengiyakan permintaan Tom A tersebut. Esok harinya terlihat Tom A mulai membeli beberapa barang untuk dijadikan kejutan buat Jenny B dan juga anak dari Tom B. Tapi sebenarnya bukanlah itu inti dari rencana Tom A nih guys. Tom A ternyata sudah memasang sebuah perangkap untuk memindahkan Tom B ke Universe A. Dan benar saja, saat Tom B datang, Tom A pun langsung mengeplak Tom B sampai semaput lalu menaruh Tom B di Universe A. Saat Tom B terbangun, ia merasa sangat bingung nih guys, dikarenakan semua yang ia lihat sangatlah berbeda. Ia pun lantas mulai menelusuri rumah yang ia rasa adalah rumahnya, tapi kok nggak mewah, kok nggak ada kolam renangnya. Lah, ini rumah siapa dah? Atau gua lagi di mana ini? Ah elah, bingung gua. Begitulah kira-kira ungkapan hati Mas Tom B nih guys. Setelah itu, ia pun mencoba nelpon ke nomor Jenny namun gak diangkat. Lantas, ia pun nelpon si John dan meminta si John buat datang ke rumahnya. Sebagai teman yang baik, si John pun datang nih guys. Di sini si John dibikin bingung dengan omongan Tom B tentang kekayaan, istri dan anaknya. John yang merasa kalau Tom sedang halu karena habis diputusin Jenny, lantas menyarankan agar Tom segera meminta balikan saja sama si Jenny agar jadi waras. John yang ternyata sudah tahu alamat kontrakan barunya si Jenny, langsung segera ngantarin Tom B ke sana. Sesampainya di kontrakan Jenny A, awalnya Jenny A nggak mau ketemu sama Tom yang datang nih guys. Tapi setelah Tom B mengatakan bahwa ia bingung telah terbangun di rumahnya yang tidak mewah, padahal harusnya mewah, Jenny A yang sadar itu adalah Tom B langsung menyuruhnya masuk. Jenny A pun lantas menjelaskan pada Tom B mengenai portal yang Tom A temukan sampai dengan ia yang kini sepertinya telah menguasai kehidupan Tom B dengan menyingkirkan Tom B ke universe ini. Awalnya Tom B masih bingung, namun setelah Jenny A mengantarkan Tom B ke sebuah toko tempat ia menjual komputer Tom A, Tom B yang berhasil menemukan kebenaran tentang portal tersebut langsung membeli kembali komputer Tom A dengan memberikan cincin pernikahannya sebagai jaminan. Soalnya Tom B di sini nggak bawa uang sama sekali nih guys. Sesampainya di rumah, Tom B lantas memindahkan file portal tersebut ke sebuah flash disk lalu menghapus file portal itu dari komputer Tom A agar nggak ada lagi yang bisa masuk ke universe B selamanya. Ia pun mengikat flash disknya menggunakan tali lalu menarik flash disk tersebut saat ia telah masuk ke universe B dan berhasil. Pagi harinya, Tom B yang telah selesai dengan perangkapnya melihat Tom A masuk ke ruangan kerjanya, langsung didorong nih guys. Jenny B yang mendengar ada keributan lantas datang. Saat Tom B lagi jelasin ke Jenny B kalau dia tuh yang asli, Tom A tiba-tiba ngeplak Tom B sampai semaput. Tom A yang ngelihat Jenny B masih bingung, berusaha menenangkannya. Namun saat lagi fokus nenangin Jenny B, Tom B yang sudah sadar langsung ngedorong Tom A masuk ke universe A. Tom A yang berusaha menarik Tom B masuk ke universe A harus meninggoy terbagi dua karena portalnya keburu tertutup nih guys. Sore harinya setelah Tom B dan Jenny B membersihkan kekacauan yang baru saja terjadi, mereka berdua terlihat bengong dan masih belum bisa percaya dengan semua yang telah terjadi. Lalu kita diperlihatkan John yang lagi lihat-lihat video yang habis diedit oleh Tom A. Di sini John yang melihat ada titik noda di baju Morgan langsung mengezoom dan John pun melihat sebuah portal yang sempat diceritakan John padanya. Lalu kisah pun akhirnya selesai nih guys. Melangkah
indah bersama. Cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu.